yang manapun selain mereka tidak akan bisa sampai ke serendah-rendahnya derajat mereka. Itu dalam keadaan waktu tidur, waktu melek, waktu safar adalah sama. Apalagi para anbiya yang memang orang istimewa ya. Para anbiya itu memang orang yang istimewa, asli istimewa. Para aulia saja yang orang biasa aslinya itu sampai ke derajat mereka ini sakit sehat masih tawajuh terus. Saya punya satu kiai itu, dia sudah koma, pingsan, itu masih Allah Allah sampai mati itu. Padahal itu kiai biasa aja zaman sekarang. Bagaimana para anbiya? Di para anbiya itu lain. Tapi saya juga tahu ada pegawai semen Gresik tabrakan mobil, semen itu juga ada. Kalau urusan dunia aja bisa merasuk sampai seperti itu, apalagi urusan yang lebih lezat, lebih besar, yaitu urusan agama. Syekh Abdul Wahab di Pakistan itu, katanya Khidir itu, yang tukang pijetnya itu kalau menginggau, ngelindur kalau malam itu bayan ngelindurnya itu. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam dakwah, nanti di akhirat kita jumpa Nabi, mau ngomong apa? Nah itu bayannya itu, ngelindurnya itu gitu. Nginggaunya itu, ini apa? Nginggo? Apa? Nginggo. Bagaimana meleknya? Santri yang pikirannya itu rumah aja, ayahnya, ibunya, nanti kalau ngelindur, bo. Iya, saya pernah lihat itu santri begitu itu. Manggil ibunya, bu. Santri kacangan, gitu. Saya lihat sendiri santri tahfidz, ya, santri tahfidz itu, saking senangnya ngapalkan Quran itu, dan orangnya itu di sini sekarang, itu bangun tidur tuh langsung Bismillahirrahmanirrahim, langsung begitu. Orangnya lo di sini, tapi nggak saya sebutkan, saya tahu orangnya itu. Jadi yang ada juga orang yang konsentrasi sesuatu tuh sampai tidurnya pun seperti itu. Kemarin ada jamaah setahun tuh keluar di Binjonegoro. Orangnya juga masih di sini sekarang. Laporan sama saya, apa kesan kamu keluar di Binjonegoro? Wah, jauh lah, nggak ada dalil. Orang-orang di rumah nggak ada yang mau membuka pintu, Pak Kiai. Tapi saya terkesan. Terkesannya apa? Saya itu malam perasaan saya jauh lah bersama Rasulullah katanya. Oh, ya sampai ya terus ya. Jadi lah kamu itu ngaji itu loh, pernah begitu apa enggak? Kalau kamu ngaji sudah pernah mimpi qala Muhammadun wa ibn Malik, tandanya kamu mau jadi alim nahwu. Kalau ngaji Bukhari sampai qala hadatsana surat Zuhruf qala hadatsana qala Mujahid qala, ya ini alamat ini. Tapi kalau tempatnya aja itu enggak tahu, ditanya ayatnya ayat apa mana pun enggak tahu, apalagi maksudnya. Kok tanda-tanda jadi orang alim itu belum ada, nggak tahu kalau khariqul adah. Khariqul adah kan ada tuh. Ya semoga begitulah kamu. Khariqul adah, khariqul adah itu sak penake dhewe. Ya, itu namanya khariqul adah. Gature salat turu khariqul adah. La haula wala quwwata illa billah. Wa faidatu wa faidatu isabati dhawarihim, faidahnya mengenakan dohirnya mereka Islam bitil kelarot dengan sifat-sifat kemanusiaan itu. Ma'asyarna adalah perkara yang aku telah memberikan isyarat ilai kepadanya fi aslin akidah, di dalam asal akidah, minta udhimi ajrihim, yaitu mengagungkan pahala mereka alaihi salatu wassalam. Wa dzalika, yang demikian itu kama fi amrodim, sebagaimana dia dalam sakit-sakit mereka, wa ju'ihim, dan lapar mereka,
wa hidayatil khalqi, dan mengganggunya makhluk lahum kepada mereka. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam asyaddukum bala'an al-anbiya tsummal awliya tsummal amsal fal amsal. Asyaddukum paling sangat kamu balaan balaknya al-anbiya adalah para nabi, tsummal awliya kemudian para wali, tsummal amsal kemudian orang yang lebih mulia, fal amsal kemudian yang lebih mulia. Itu maksudnya orang yang mulia menurut tingkatannya masing-masing, gitulah al-amsal itu al-amsal itu. Di para nabi itu balanya itu paling berat. Begitu juga para aulia. Nah, orang itu akan diuji oleh Allah menurut tingkatan imannya. Kalau imannya itu tipis ya ujiannya dikit gitu aja. Nanti nggak lulus kalau besar-besar. Kalau imannya tambah tinggi, ujiannya tambah tinggi. Itu sudah sunnatullah itu seperti itu. Jangan kamu kira itu para nabi, para aulia itu enak, itu enggak. Wah, itu berat itu. Itu mereka sudah mengalami setor nyawa berkali-kali untuk mendapatkan derajat itu. Kamu kira kan baca manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jilani, jadi Syekh Abdul Qadir Jilani kan enak ya. Wis wiritan mulai bareng isak teko subuh ora ngantuk blas. Aku ngono ku ya iso nek ngono iki. Ya ta? Pitik wis mati sebul urip meneh. Wah, aku jadi perusahaan panggang ayam. Ya. Syekh Abdul Qadir itu sampai ke tingkatan itu tuh sudah setor nyawa beribu-ribu kali. Mengalami kepedihan yang luar biasa. Asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal auliya. Maka orang itu kalau belum pernah mengalami macam-macam kepedihan untuk agama, itu jarang kok kemudian dapat derajat dalam agama. Orang yang belum pernah mati-matian dalam ilmu, bersusah payah untuk ilmu, lapar karena ilmu, meninggalkan nafsunya karena ilmu, tungkus lumus karena ilmu, ya dia umpama punya ilmu ya ilmu itu dikit gitu saja. Begitu juga zikir, begitu juga dakwah. Ini bukan masalahnya pandai bayan, bukan. Pandai bayan ini banyak al-fatah yang pandai bayan itu. Jadi sejauh mana orang itu berkorban, mengalami kepedihan, kesusahan, kesulitan, kekhawatiran, kendredekan demi dakwah, itulah nanti derajat dia. Tapi kita tidak menafikan ada orang-orang itu yang dimudahkan oleh Allah itu juga ada, karena Allah itu punya fa'alun lima yurid. Tapi ini aturan secara umum itu begitu itu. Wala yakhfa, dan tidak samar anna maulana, bahwa Tuhan kami jalla wa azza qadirun adalah berkuasa ayusila untuk menyampaikan ilaihim kepada para anbiya zalika thawaba, pahala tersebut ala dhamma yang lebih agung, bila masyaqqatin dengan tanpa kesusahan, talhakum yang menemui mereka alaihi salatu wassalam. Lakin bi'adli, tetapi dengan keadilan Allah jalla wa ala, wa azimi hikmati, dan agungnya hikmahnya, allati la tahsuruha, yang tidak bisa membatasinya alam kulu akal. Ikhtara, Allah telah memilih ayusila untuk menyampaikan zalika ngelahum kepada mereka, zalika thawaba, pahala yang besar tersebut, ma'atil kal'arad, bersama a'rad basyariyah tersebut. Yaf'alu ma yasha, Allah berbuat apa yang Allah mau. La yus'alu amma yaf'al, tidak boleh ditanya mengenai apa yang dia buat. Tabaraka ta'ala wa hum yus'alun, sedangkan manusia akan ditanya semua. Dah, kamal itu adalah sempurna maknanya. Tamam juga sempurna. Tapi beda antara sempurnanya kamal dengan sempurnanya tamam.
Kalau sempurnanya kamal itu sempurna dengan makna tidak ada awarid, tidak ada perkara-perkara dari luar. Awarid itu perkara dari luar yang datang sehingga mengakibatkan dia tidak sempurna. Awarid itu maknanya ya, saya ini sehat, sehat sempurna, sehat saya. Tapi kemudian datang sakit mengakibatkan saya tidak sempurna. Ini namanya saya tidak kamil. Kalau tamam itu kekurangan dalam asal. Kalau orang itu tidak tamam, namanya badannya tidak sempurna, namanya tangannya putus atau apa, itu namanya tidak tamam. Paham? Jadi kalau tamam itu asalnya, kalau awarid itu perkara yang datang dari luar.